Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi miwiti ingsun kelawan nyebut asmane Allah. Ar-Rahmanu utawi Allah iku zat kang welas asih ing dalem donya akhirat. Ar-Rahimu utawi Allah iku zat kang asih ing dalem akhirat bloko. Abda'u miwiti sapa ingsun bismillahi kelawan nyebut asmane Allah. Warahmani lan asma Rahman. Wabirrahimi lan kelawan asma Rahim. Daimil ihsani kang langgeng kebagusane. Ai abda'u tegese ngawiti sapa ingsun fi ta'lifi hadhil mangdhumati ing dalem nyusun ikilah nadhoman. Musta'inan hale nyuwun pitulung kita bimusamma ing zat kang den arani ismallahi ing aran Allah. Kama kaya katerangan fasaro kang wis jelasake bidzalika ing mengkono-mengkono musamma ismullah al-Baijuri sapa Imam Baijuri. Wal izyanu utawi nekaake bil basmalati ing basmalah mangdhumatan ing dalem nadhoman wa ya izyanu bil basmalah khilaful ula iku nulayani kautamaan. Nabaha awe pangaweru ala zalika ing atase mengkono-mengkono al izyan bil basmalati mangdhumah al-Baijuri sapa Imam Baijuri. Jadi Kiai Nazim Sayyid Ahmad Al-Marzuki itu sebelum taklif hadhil mangdhumah, sebelum menulis kitab nadhoman, itu beliau memohon pertolongan kepada zat yang dinamai Allah. Tatin ismul zat yang dinamai Allah. Pada yang dinamai yaitu yang dinamai Allah. Nah, seperti penjelasan Imam Baijuri atau seperti pendapat Imam Baijuri. Wal izyanu bil basmalati. Jadi ini mendatangkan basmalah atau menempatkan basmalah dalam nadhoman. Menurut pendapat Imam Baijuri itu kurang bagus, kurang baik. Jadi ini basmalah bismillahirrahmanirrahim dibuat nadhoman itu kurang bagus. Bukan tidak boleh, kurang bagus. Ini bagusnya gimana? Ya dibaca saja pertama sebelum menadhomkan, dibaca bismillahirrahmanirrahim gitu. Nah, tadi kok bismillahirrahmanirrahim, tadi wajah basmalah itu ada 9, yang boleh 7, yang tidak boleh 2. Yang tidak boleh itu yang sifat dipisahkan dengan jumlah khobariyah atau jumlah fi'liyah. Wa'lam mongko weruh sira annal isma ing setuhune asma ainul musamma iku kahanane kang den jenengi. Kama kaya katerangan alaihi iku tetep ing atase ma aksarul asyaira apa akeh-akeh pira-pira tukang syair. Nah, yang perlu diketahui pertama itu al-ismu ainul musamma. Jadi nama adalah kahanan atau wujud dari yang dinamai, atau nama adalah keadaan dari yang dinamai. Ini keadaan perwujudan dari yang dinamai. Itu aksarul asyairah yang berpendapat seperti itu, kebanyakan orang-orang ahli syair. Qala dawu
ta'ala sapa Allah ta'ala sabbihisma rabbikal a'la. Rupane dawuh sabbihisma rabbikal a'la. Sabbih nyucekno sira isma rabbika ing jeneng pangeran sira. Al a'la kang luhur apa isma rabbik. Dene ayat ini menjelaskan kita disuruh mensucikan nama pangeran. Dene nama Tuhan yang maha luhur. Tuh. Ini kan ainul musamma. Wa qala aidon wa qala lan dawu sapa Allah aidon halimane. Rupane dawu ma ta'buduna min dunihi illa asma'an. Alay. Ma ta'buduna ora padha nyembah sira kabeh min dunihi saking saliyane Allah illa asma'an kejaba pira-pira jeneng. Jadi kamu tidak menyembah selain Allah kecuali nama-nama. Maksudnya gimana? Tadi gini. Kita menyembah Allah. Itu jelas. Allah itu nama ainul ismul zat. Allah ismul zat. Terus Ar-Rahman, Ar-Rahim itu sih. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam dan seterusnya itu yang disebut Asmaul Husna itu sifat atau nama-nama Allah yang bagus, nama lain dari Allah. Tuh. Jadi yang disembah selain Allah itu min duni ila asma'an kecuali nama-nama. Ini orang yang menyembah berhala misalkan itu kan cuma nama saja, hakikat yang disembahkan tidak ada. Menyembah nama Lata, Uzza, Manat, Hubal kan menyembah nama. Wujudnya apa? Patung yang membuat siapa patungnya kan yang menyembah itu yang membuat patungnya kan. Berarti kan bukan wujud sejati dari Lata itu sendiri. Bukan wujud sejati dari Manat itu sendiri. Itu. Wa dhahirun utawi pertelane annat tasbiha iku sak temene tasbih wal ibadata lan ibadah lidzawati iku kedue pira-pira zat. Jadi maksudnya tadi ini ismun ainul musamma. Terus contoh dasar yang diambil itu sabbihisma rabbikal a'la dan ma ta'buduna min dunihi illa asma'an. Itu anna tasbiha wal ibadata lidzawati. Karena sesungguhnya tasbih dan ibadah peribadatan itu kepada zat. Penting kepada zat. Tasbih dan peribadatan kepada zat. Wakilalan dan dawake al ismu utawi aran wiru musamma iku ora kang den arani liqaulihi ta'ala krana dawe Allah ta'ala rupane dawu lahul asmaul husna. Lahu iku kedhe Allah al asma'u apa pira-pira jeneng al husna kang bagus. Wala buddha lan ora kena ora minal maghayirati saking perbedaan baina syai'i ing dalem antarane suwiji-wiji wa malan barang wa kang utaima lahu iku kedue syai'. Nah ini. Nah, pendapat yang kedua wakilah itu al ismu ghairu musamma. Jadi nama itu bukan dari yang dinamai. Nama bukan dari yang dinamai. Karena apa? Dasarnya firman Allah, lahul asmaul husna. Bagi Allah ada nama-nama yang baik. Maka harus ada perbedaan antara sesuatu dengan hal yang menempel pada sesuatu tersebut.
jelas ada perbedaan. Jadi jelas harus ada perbedaan antara sesuatu dengan hal yang menempel pada sesuatu. Walita'addudil asma'i lan krana wewilanganane pira-pira jeneng ma'ittihadil musamma samertane tunggale kang den jenengi. Alasan yang kedua itu ta'addudil asma. Jadi ini banyaknya penamaan tapi yang dinamai cuma satu. Nah, banyaknya penamaan tapi yang dinamai cuma satu. Misalkan contohnya si A, itu namanya Budi. Nah, Budi ini yang manggil kan mungkin bapaknya, mungkin saudaranya, mungkin teman-temannya yang memang mengenal Budi. Tapi setelah Budi punya istri, misalnya namanya Soleha, mungkin tetangganya Mbak Soleha ini nggak tahu kalau suaminya Mbak Soleha namanya Budi. Akhirnya manggilnya ya Pak, ya manggilnya suaminya Mbak Sol, sudah berubah. Belum lagi punya anak. Setelah punya anak, misalkan anaknya dinamakan Rehan, jelas panggilan orang beda lagi, bapaknya Rehan. Padahal wujudnya cuma satu, tapi namanya bisa banyak. Itu misal. Tadi walita'addudil asma'i ma'ittihadil musamma. Walau kana lan lamun ono opo ismun ainahu iku kahanane musamma lah taroko mongko nyekti kobong famuman opo tutuke wong kala kang ngucap sapa man naron ing geni ila ghairi dzalika tumeka maring mengkono-mengkono naron minal mafasiti bayane saking pira-pira perkara kang rusak. Jadi kalau misalkan al-ismu ainul musamma, jadi nama itu dari keadaan yang dinamai, maka terbakarlah mulut orang yang mengucapkan api. Karena apa? Mengucapkan api, otomatis api muncul dari mulutnya, ya jelas terbakar mulutnya. Atau contoh-contoh yang lain, itu kalau al-ismu ainul musamma. Ya, enak kalau mulut kita bisa menjaga sate, tiba-tiba keluar sate, makan sate. Tapi kalau misalkan umpatan yang jelek-jelek keluarnya, terus gimana? Nah, itu kalau al-ismu ainul musamma. Ini bantahan dari pendapat kedua yang al-ismu ghairul musamma. Wa tahqiqu utawi sejatine annahu iku satemene kelakuan in urida iku lamun ngarepake sira minal ismi saking aran Allahullah ing lafate bahwa mengutawi al ismu ghairu musammahu iku dudu kang den arani ismun qot'an babar pisan ai bila khilafin tegese tanpa persulayan. Jadi maksudnya begini, apabila kamu menghendaki dari nama tersebut hanya lafalnya saja, maka sama sekali pelafalan itu tidak menunjukkan dari yang dinamai, karena hanya lafalnya. Wa in urida lan lamun ngarepake sira bihi kelawan al ismu ma ing barang yufamu kang awe faham minhu saking al ismu fahuwa mongko utawi al ismu minhu saking ma fahuwa mongko utawi al ismu ainul musamma iku kahanane kang den jenengi. Nah, tapi apabila kamu menghendaki dari asma tersebut, dari penyebutan tersebut adalah sesuatu pemahaman terhadap hal tersebut, maka
itu dinamakan ainul musamma. Jadi al-ismu ainul musamma. Saya ulang lagi. Jadi wa in urida lan lamun ngarepake sira bihi kelawan al-ismu ma ing barang yufimu kang awe faham minhu saking ma utawa minhu ing ma fawa mengutawi al-ismu ainul musamma iku kahanane kang den jenengi. Jadi kalau penyebutan kita terhadap sesuatu itu untuk memberi, untuk agar kita faham, faham, maka asma tersebut adalah ainul musamma. Contohnya begini, kita mengucapkan Allah, itu kan bayangan kita kan sudah ada gambaran bahwa Allah itu Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, seperti yang kita dapat ilmu dari guru-guru kita kan seperti itu. Jadi itu berarti ainul musamma. Jadi Allah itu ainul musamma. Tapi kalau sekedar pengucapan saja Allah, tapi tidak ada gambaran dalam pengucapan itu, cuma di bibir saja, maka itu berarti asma ghairul musamma. Jadi ini nama bukan berarti yang dinamai. Kurang lebihnya begitu. Olah ngendikake hu ing annahu in uridu ila akhirih asyanwani sapa Imam Syanwani. Qala dawu as-Suyuti sapa Imam Suyuti. Fa makna Allahu mongko utahi maknane Allah man iku zat taqaddama kang dingin wujuduhu apa wujude man. Wa ta'adzuma lan kang luhur zatuhu apa zate man. Wa sifatuhu lan sifate man. Wa ammalan sumramba judahu apa lumane man. Nah, jadi menurut pendapat Imam Suyuti, maknanya Allah itu adalah zat yang wujudnya itu dahulu, yang adanya itu maha dahulu. Zatnya yang agung, zat dan sifatnya itu agung. Terus pemberiannya itu menyeluruh, amma judahu tadi sifat lumane atau sifat pemurahnya judahu itu sing banget lumane itu sumerambah kepada seluruh makhluk. Itulah Allah. Itu menurut Imam Suyuti. Wa makna rahmanu utai maknane rahmanu man iku zat azama kang agung ihsanuhu apa kebagusane man. Wa damalan langgeng imtinauhu apa paweane man. Nah, makna ar-Rahman itu bahwa Allah itu maha agung, kebagusannya itu agung. Jadi kebagusannya itu luas. Terus pemberiannya itu selamanya. Jadi pemberian Allah itu selalu dama langgeng, terus menerus. Ulang lagi. Jadi ini makna ar-Rahman yang pertama itu Allah, kebagusannya atau kebaikan Allah itu luas atau almun agung. Dan pemberian Allah itu selamanya. Jadi Allah memberi makhluknya itu selamanya, nggak pernah putus. Wa makna ar-Rahimu utawi maknane ar-Rahim man iku zat sadda kang nyumpet sapa man kula faqatin ing saben-saben perkara kang melarati. Walam yahmil lan ora pisan-pisan mbebani sapa man duna taqatin ing kang ora sesuai kemampuan. Jadi makna ar-Rahim itu Allah adalah zat yang mencegah semua hal yang menjadikan seseorang itu melarat, sengsara, atau
celaka. Itu sifat rahimnya Allah. Dan Allah tidak pernah membebani makhluk manapun dengan sesuatu yang tidak mampu ia memikulnya. Jadi tidak ada makhluk manapun itu dibebani Allah dengan beban yang ia tidak sanggup memikulnya. Tidak ada. Jadi ini sesuatu yang ditimpakan kepada kita. Itu jelas kita mempunyai kemampuan untuk mengatasi hal itu. Itu tadi walam yahmil dunataqatin. Tadi Allah tidak pernah sekalipun membebani seseorang dengan sesuatu yang ia tidak mampu. Yang seseorang itu tidak mampu, tidak pernah. Tadi ini tidak pernah. Itu sifat rahimnya Allah. Wa qala lan dawu Ahmadu Sawi sapa Ahmad As-Sawi. Wallahu ta'ala Allah, wahai Allah, al-ismu iku aran al-jami'u kang nyumrambahi. Li anna jami'ul asma'i krana satemene sekabehane pira-pira jeneng mung dari jatun iku tingkat-tingkat fihi ing dalem Allah. Nah, dadi nek menurut Imam Ahmad As-Sawi, Allah itu ismul jami. Ismul jami, isim yang menyeluruh. Kenapa kok ismul jami? Karena semua asma, semua nama itu mung dari jatun fihi, bertingkat-tingkat di dalam namanya Allah. Tuh. Jadi warahmanu utawi ar-Rahman al-mun'imu iku zat kang awe nikmat. Bijami'in ni'ami kelawan sekabehane pira-pira nikmat kama hale kaya apa. Wa kaifalan kinaya apa. Dunyawiyatan kang bangsa dunyawi wa ukhrawiyatan lang bangsa ukhrawi akhirat. Zahiriyatan kang bangsa zahir wa batiniatan lan bangsa batin. Okay. Jadi Ar-Rahman itu maknanya itu zat yang memberikan kenikmatan dengan semua kenikmatan. Jadi Allah itu Ar-Rahman itu memberikan kenikmatan itu dengan semua kenikmatannya. Kama seperti apa, wa kaifa dan bagaimana. Jadi semua tidak terbayangkan. Ini Rahman. Rahman yang Allah itu al-mun'imu bijami'in ni'ami. Jadi ini memberikan kenikmatan itu dengan semua kenikmatannya. Jadi tanpa ada pertanyaan apa dan bagaimana. Baik kenikmatan itu berupa kenikmatan duniawiyatan, berupa kenikmatan duniawi. Wa ukhrawiyatan dan kenikmatan akhirat. Zahiriyatan kenikmatan zahir. Wa batiniyatan dan kenikmatan batin. Itu semuanya diberikan oleh Allah kepada semua makhluknya. Allah tidak memandang orang itu kafir, muslim, beriman atau apapun. Tapi pemberian Allah semua dengan semua nikmatnya itu diberikan kepada makhluknya tanpa ada syarat. Jadi Allah memberikan nikmat itu tidak meminta syarat apapun. Tidak meminta syarat keimanan kita. Tidak meminta syarat bersyukurnya kita. Tidak ada perintah. Perintahnya kan la in syakartum la azidannakum. Apabila kamu bersyukur maka aku akan tambah nikmatmu. Wala in kafartum, dan apabila kamu kufur inna adzabi lasyadid. Sesungguhnya azabku sangat pedih. Tidak ada kata-kata Allah kamu akan saya azab, kan tidak ada. Inna adzabi lasyadid. Allah hanya menjelaskan azabku itu sangat pedih. Bukan aku akan mengazabmu kalau kamu tidak bersyukur, kan tidak. Itulah rahmannya Allah. Warahimu
utawi ar-rahim. Wa ya ar-rahim al-mun'imu iku zat kang awe kenikmatan. Bitaqo ikin ni'ami kelawan lembute nikmat. Kama hale kaya apa wa kaifa lan kinaya apa. Dunyawiyatan kang bangsa donya wa ukhrawiyatan lan bangsa akhirat wa zahiriyatan lan bangsa zahir wa batinatan lan bangsa batin. Wadako iku utawi pira-pira lembute nikmat, ma iku nikmat tafaruat kang nyabang apa ma anil usuli saking asline allati kang iya kang utawi allati al jalailu iku luhur-luhure ma kaziyadati kaya tambah fil imani ing dalam ilman wal ilmi lan ilmu wal ma'rifati lan ngawruhi wat taufiqi lan pitulunge Allah wal afiyati lan kesehatan was sam'i lan pangrungu wal basori lan peninggal. Aha intaha wusutuk apa qauluhu Asawi. Nikmat ar-rahim. Selanjutnya itu sifat ar-rahim. Sifat ar-rahim itu Allah adalah zat yang memberikan kenikmatan dengan kelembutan nikmat tersebut. Jadi nikmat yang lembut, yang paling lembut. Apa dan bagaimana tidak bisa dibayangkan. Jadi baik kenikmatan itu berupa hal dunia maupun akhirat, baik zahir maupun batin. Yang dimaksud wadaqaiq iku mata farat anil usul. Jadi ini daqaiq itu sesuatu yang bercabang dari asalnya. Jadi misalkan asalnya kan, kalau misalkan pohon kan asalnya kan batangnya itu, akar batangnya terus ada cabangnya, itu cabang-cabangnya itu. Ya al jalailu, jadi yang luhur-luhur itu yang seperti itu. Jadi yang cabang-cabangnya itu, kalau pohon sekedar pohon saja nggak ada cabang-cabangnya kan nggak ada indahnya, apalagi cabangnya banyak, daunnya banyak, terus buahnya banyak, itu kan malah lebih indah lagi. Kalau cuma pohon saja, biarpun hidup dikira mati. Nah, daqaiqun ni'am, dan lembut-lembutnya nikmat yang diberikan oleh Allah kepada makhluknya itu ziyada fil iman, artinya tambahnya iman. Jadi kalau keimanan kita bertambah, itu berarti kita mendapat sifat rahimnya Allah. Jadi karena puasa kita bertambah iman, mendengarkan orang ngaji bertambah iman, sekolah iman bertambah, belajar imannya bertambah. Ini berarti kita mendapatkan ziyadah, tambahan iman dari Allah. Ini nikmat ar-rahim. Terus ilmu, mengetahui. Dan mengetahui kita jalan-jalan, melihat apa, mendapatkan ilmu dari alam. Melihat, oh burung terbang loh, kok gitu ya burung. Akhirnya kita mau berpikir, kita mendapatkan tambahan ilmu dari hal itu. Atau dari belajar, membaca buku, atau membuka HP, apapun itu, kalau menambah keilmuan kita, pengetahuan kita, itu berarti kita diberikan ar-rahim oleh Allah. Kita mendapatkan sifat ar-rahim Allah. Atau wal ma'rifata, atau mengetahui, ma'rifat itu mengetahui Allah. Jadi kita biarpun asalnya ibadah kurang khusyuk, karena apa? Tidak mengenal Allah dengan baik. Kurang khusyuk karena apa? Tidak mengetahui makna-makna dari bacaan kita dalam sholat. Tapi dengan kebodohan itu Allah memberi makrifat kepada kita, memperkenalkan dirinya kepada kita. Nah, itu sifat rahimnya Allah. Yang selanjutnya wa taufik, pertolongan Allah. Dan pertolongan Allah itu dari segi apapun. Kadang kita ibadah malas-malasan, terawih hukumnya sunnah, nggak terawih ya nggak apa-apa. Nah,
Ini kalau tidak ada taufik Allah ya terus seperti itu, kita mempunyai prinsip seperti itu, akhirnya 1 bulan penuh nggak taraweh. Padahal sunnahnya sunnah muakkad. Sunnah muakkad itu mendekati wajib, 70% wajib itu. Atau walafiata, kenikmatan lagi yang dari ar-rahimnya Allah itu al-afiyah, kesehatan. Al-afiyah itu kesehatan, raga kita sehat, jiwa kita sehat, keuangan kita sehat. Bojo ya ora maiduan. Untuk afiyah. Jadi kita itu diberi afiyah, kesehatan badan, jiwa kita sehat, keuangan kita sehat, ekonomi kita sehat. Nah, itu sifat rahimnya Allah, berjalan seiringan dengan sifat rahmannya Allah. Wasam'i, pendengaran kita. Kita setiap manusia yang lahir itu pasti punya telinga, tapi tidak semuanya bisa mendengar dengan baik. Ada yang pendengarannya kurang. Tapi ini Allah dengan sifat rahimnya kita diberi tambahan pendengaran. Jadi asalnya kita dulu itu kurang jelas mendengar, lama-lama jelas mendengar, dan semoga tidak hilang pendengaran kita sampai kita meninggal. Wal basori, dan penglihatan. Nah, penglihatan kita pertama samar-samar, masih kecil, masih baru lahir, belum jelas melihat apa-apa, cuma pendengaran saja, tidak bisa jelas memandang apa, kurang jelas. Akhirnya lama-lama penglihatan itu diberikan oleh Allah kepada kita. Nah, terus ditambahi lagi, terus bertambah dewasa, kita bisa membedakan, bisa memandang ini bagus, ini keindahan, ini keburukan. Nah, itu karena ziyadah, tambahan basor dari Allah yang bersifat ar-rahim itu. Jadi kita patut bersyukur sekali karena Allah memberikan sesuatu kepada kita itu tanpa syarat. Tidak ada syarat sama sekali Allah memberikan itu. Nggak ada syarat keimanan, nggak ada syarat apapun. Qala dawu Ahmadul Malawi, sopo Imam Ahmad al-Malawi, warahmanu utawi ar-Rahman ablahu iku luwih nyumrambahi minar rahimi tinimbangane ar-Rahim, li anna ziyadata hadil mutafaqaini, krono sak temene tambahe salah sijine kesepakatan loro, istiqokon iku tunggal, wanau iyatan lan kekhususan. Tatullu nuduhake apa ar-Rahman ala ziyadatil makna, maring tambahe makna. Li anna maknahu, krana sak temene maknane ar-Rahman al-mun'imu iku zat kang awe nikmat, al-haqiqi kang sejati, al-balihu kang sumramba, fir rahmati ing dalem rahmate, wayatuha apa tutuke rahmat. Wadzalika utawi mengkono-mengkono al-mun'imul haqiqiyu la yastuku iku ora patut apa al-mun'imul haqiqi ala ghairi ta'ala ing atase liyane Allah ta'ala. Bal balik rojaha ngunggulake ba'duhum sapa sebagian ulama alamiyatuhu ing gelare ar-Rahman. Walam madalla lan ari kalane nuduhake ala jalailin ni'ami ing atase luhur-luhure nikmat, wa usuliha lan pokoke nikmat, zakaro mongko nutur sapa ba'duhum ar-rahimah ing ar-rahimah, liyatatana wala supaya nyento mekole sapa ba'duhum ma ing barang dako kang luwih lembut, wala tofalan tegese lembut, liyakuna supaya nyento ono sapa ndum kata timati
kaya sifat kasampurnaan wal ablaghiyati lan tegese kasampurnaan. Innama tu'khadhu angin pestine den alam bi'tibaril kaimiyati lawan milang jumlah ay al adati tegese wewilangan. Walidha mengko krana arai iktibarul kaimiyah kila den dawuhake ya rahmanud dunya ho zat kang welas asih ing dalem donya. Li'annahu krana sak temene Ar-Rahman ya iku sumramba apa Ar-Rahman al-mukmina ing wong kang iman wal kafirun lan wong kafir. Wa rahimul akhirati lan zat kang asih ing dalem akhirat bloko. Li'annahu krana sak temene Ar-Rahim la yakhussu iku ora den tertemtokake apa Ar-Rahim al-kafira ing wong kafir. Wa tarotan lan ing dalem ambalan liya bi'tibaril kaifiyati kelawan milang-milang tata cara ay asifati tegese sifat. Walidha mangko krana ara iki i'tibarul kaifiyah kila den dawuhake ya rahmanud dunya wal akhirata ya rahmanud dunya hu zat kang welas asih ing dalem donya wal akhirata lan akhirat. Wa rahimul akhirata lan hu zat kang asih ing dalem akhirat bloko. Li'anan ni'ama krana sak temene pira-pira nikmat al ukhrawiyah kang bangsa akhirat kulluha yaskabene ni'amul ukhrawiyah jasamun iku agung. Wa amad dunyawiyatu lan anapun utawi nikmat bangsa donya fajalilatun mongko iku ana kalane agung wa haqiratun lan ana kalane ala. Jadi Imam Ahmad Al-Malawi memberi pengertian kepada sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Itu yang pertama sifat Ar-Rahman. Yang pertama sifat Ar-Rahman. Menurut Imam Ahmad Al-Malawi, Ar-Rahman iku ablahu minar rahim. Dadi Ar-Rahman iku lebih luas daripada Ar-Rahim. Karena apa? Karena tambahnya nikmat dari salah satu dua nikmat itu sebenarnya menjadi satu kesatuan. Menjadi satu kesatuan dan kekhususan. Maka Ar-Rahman itu menunjukkan tambahnya arti. Tambahnya arti dari Allah yang memberi nikmat hakiki. Jadi Allah itu pemberi nikmat hakiki yang kenikmatannya itu sempurna. Jadi Allah memberikan nikmat kepada siapapun makhluknya. Itu nikmat hakikiyun al-balighu fi rahmati hoyatuha. Jadi kesempurnaan nikmatnya itu memberikan nikmat dibarengi dengan kesempurnaan nikmat tersebut. Nah, maka yang selain Allah tidak bisa memberikan hal itu. Jadi misalkan kita diberikan oleh Allah bisa makan buah apel. Jadi segala kenikmatan apel itu ditaruh di situ supaya kita merasakannya. Kalau kita tidak merasakan kenikmatan itu dengan sempurna, berarti ada yang salah dengan diri kita. Nah, sebagian ulama itu ada yang mengunggulkan sifat Ar-Rahman, ada yang mengunggulkan sifat Ar-Rahim. Itu. Nah, pendapatnya Imam Ahmad Al-Malawi, apabila kita menghendaki keagungan nikmat dan sejatinya nikmat, itu kita
menyebut sifat ar-Rahim. Karena apa? Karena dari sifat ar-Rahim itu kita akan merasakan kelembutan nikmat tersebut dan kehalusan nikmat tersebut. Seperti apa? Sifat kesempurnaan. Kita memang dilahirkan di dunia punya telinga, tapi kesempurnaan mendengar itu nikmat ar-Rahim atau ablaghiyah, sempurna. Jadi kita misalkan punya mata, kita bisa memandang dengan sempurna, itu sifat ar-Rahim. Nah, selanjutnya ada iktibarul kemiyah. Jadi iktibarul kemiyah itu berpikir dari segi jumlah, berpikir dari segi jumlah tentang sifat ar-Rahman dan ar-Rahim. Nah, kalau berpikir dari segi jumlah, maka bisa dikatakan bahwa ar-Rahman itu ar-Rahmanud dunia, jadi zat yang maha pengasih di dunia. Karena apa? Karena sifat ar-Rahman itu ya umul mukmin wal kafir. Jadi ini sumrambah mengenai baik orang kafir ataupun orang mukmin. Jadi ini sifat rahmannya Allah itu tidak membedakan orang itu beriman ataupun kafir. Semuanya mendapatkan nikmat. Nah, terus kalau rahimul akhirah, itu sifat rahim itu kekhususan untuk orang mukmin. Makanya li'annahu la yakhusul kafir. Sifat ar-Rahim itu tidak dikhususkan pada orang kafir. Jadi orang kafir itu tidak akan bisa merasakan sifat rahimnya Allah. Nah, bagian yang kedua itu kalau dilihat berpikir dari segi sifat. Kalau dari segi sifat itu bisa dikatakan bahwa Allah itu ya Rahmanud dunya wal akhirah. Allah itu zat yang maha pengasih di dunia dan di akhirat. Kalau ar-Rahim berarti ar-Rahimul akhirah. Karena apa? Karena sesungguhnya nikmat yang akhir atau nikmat akhirat itu semuanya itu agung. Jadi nikmat akhirat semuanya itu mulia. Tapi kalau nikmat dunia itu terkadang ada yang mulia, terkadang ada yang hina. Itu kalau kenikmatan dunia. Tapi akhirat, semuanya nikmat akhirat itu mulia. Qala dawu al-Baydhawi sapa Imam Baydhawi. Wa ni'mallahi utawi nikmate Allah Ta'ala halimau luhur sapa Allah. Wa ing kanat dan senajan ono apa nikmat Allah la tuhsa iku ora kena den itung apa nikmat Allah. Tan hasiru iku kabagi apa nikmat Allah fi jingsaini ing dalem rong jenis. Dunyawiyun suwiji kang bangsa duniawi wa ukhrawiyun lan kaping pindho bangsa ukhrawi. Fa dunyawiyu mongko utawi nikmat kang bangsa donya kismani iku rong duman. Wahbiyun suwiji iku wahbi peparing, wa kasbiyun lan kaping pindho iku bangsa kasbi perolehan utawa usaha. Fal wahbiyu mongko utawi nikmat wahbi kismani iku rong duman. Rohaniyun suwiji iku bangsa rohani kanu fi khuruhi kaya katiupe ruh fil abdi ing dalem kawula. Wa isyraqahu lan mencorongi al abdu bil akli sebab akal. Wa malan barang yattabi'u kang manut hu ing yattabi'u kang manut apa ma hu ing akal minal qawi bayane kuat kal fahmi kaya faham wal fikri lan mikir wan nutqi lan ngucap. Wa jasmaniyun lan kaping pindho iku bangsa jasmani ka khalqil badani kaya wujute awak wal qawiyyi lan kuat
wal qawil hayalati lan kuwate tingkah fihi ing dalem badan, wal hayati lan pira-pira tingkah al aridati kang anyar teko lahu kedue badan, minas sihati bayane saking sehat, wa kamalil a'dha'i lan sampurnane pira-pira anggota. Jadi pendapat selanjutnya itu pendapat dari Imam Baindawi. Imam Baindawi mengklasifikasi nikmat Allah. Jadi nikmat Allah itu la tuhsa, tidak bisa dihitung. Tadi nikmat Allah itu tidak bisa dihitung, tapi bisa dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama nikmat dunia, dan yang kedua nikmat akhirat. Nah, nikmat dunia itu dibagi menjadi dua, yaitu wahbi dan kasbi. Wahbi itu pemberian, kasbi itu usaha. Fal wahbi kismani ruhani. Tadi wahbi itu juga dibagi dua. Yang pertama ruhani, bangsa ruhani. Tadi nikmat pemberian dari Allah itu ada yang bangsa ruhani. Yang bangsa ruhani itu nufikharuh fil abdi. Jadi seorang hamba diberikan ruh oleh Allah, itu nikmat wahbi yang ruhani. Wa isyraqahum bil aqli, dan terlihatnya seseorang, bersinarnya seseorang sebab akalnya, sebab kepandainya. Dan apa yang mengikuti akal seperti apa? Pemahaman yang kuat, berpikir yang kuat, dan ucapan-ucapan yang santun. Yang kedua jasmani. Jadi nikmat wahbi, nikmat pemberian Allah yang berupa jasmani itu kholqil badan. Jadi wujudnya tubuh kita dan kekuatan yang menyertai tubuh kita, dan perilaku kita yang baru seperti sehat dan sempurnanya anggota tubuh kita itu. Wal kasbiyu lan kaping pindhone iku nikmat kasbi, lan kaping pindhone iku nikmat kasbi ai fadunyawi tadi. Dadi nikmat dunya sing nomor loro nikmat kasbi. Tazkiyatun nafsi rupane bersih awak, anirodha ili saking pira-pira reget. Wa tahliyatuha lan nikmate utawa manise nafas bil akhlaki kelawan akhlak al mardiyati kang den senengi. Wa tazyinil badani lan pepaese awak bil hayati kelawan pira-pira tingkah al matbuati kang nyocoki. Wal haliyati lan manise awak al mustahsanati kelawan den paisi bagus. Wa khusulil jahilan hasile oleh pangkat wal malilan bondo. Jadi nikmat dunia, tadi nikmat dunia dibagi menjadi dua, wahbi dan kasbi. Nah, yang wahbi tadi pemberian Allah dibagi juga menjadi dua. Sekarang yang nikmat dunia yang kedua itu kasbi, nikmat hasil usaha, dari hasil usaha seseorang, seperti bersihnya diri dari segala kotoran. Jadi kita sudah diberi badan oleh Allah, agar badan bersih ya kita bersihkan, mandi dan sebagainya. Nah, terus nafas atau tubuh kita, diri kita
dihiasi dengan akhlak yang disenangi. Jadi akhlak yang mulia yang disenangi itu juga nikmat kasbi. Jadi harus ada usahanya dulu. Wa tazinul badani bil hayatil al-matbu'ati, atau menghiasi badan dengan sesuatu yang sesuai dengan diri kita. Jadi itu juga nikmat kasbi. Jadi harus ada usahanya dulu. Wal halil mustahsanati, dan kenikmatan berbuat bagus. Jadi ini wal halil mustahsanati itu kenikmatan ketika berbuat kebaikan. Selanjutnya nikmat kasbi lagi husulil jah. Jadi ini kita mendapatkan pangkat, mendapatkan harta, itu juga nikmat kasbi. Nikmat dunia yang kasbi. Wal ukhrawiyyu lan kaping pindhone iku nikmat bangsa ukhrawi. Rupane ayaghfira nyento ngapura sapa Allah ma ing barang farata kang lali ing ma minal abdi sapa kawula. Wayarndo lan rindo sapa Allah anhu ing al abdu waya bawaahu lan manggonake sapa Allah hu ing abdu ala iliyin ing panggonan kang luwih luhur ma'al malaikati semertane malaikat al muqarrabina kang padha den parekake kabeh abadal abidina ing dalem sak lawas. Jadi nikmat yang bangsa ukhrawi itu kita mendapatkan ampunan dari Allah dari segala apa yang kita lalai. Jadi lalai ibadah, lalai apapun yang menyebabkan dosa itu lalai. Dan Allah merindui kita mendapatkan ridho Allah dan dan kita ditempatkan di tempat yang luhur ala iliyin. Nah, itu nikmat akhirat. Betapapun kesalahan kita di dunia, betapapun melalaikannya kita terhadap Allah, tapi Allah mengampuni kita, Allah ridho kita, Allah menempatkan kita di a'la iliyin. Itu nikmat akhirat. Adik ma'al malaikatul muqarrabin. Nah, itu nikmat ukhrawi. Jadi nikmat sak lawas abadal abidin. Jadi selama-lamanya. Wa qulun nazim lan utawi dawe Ki Nazim daimil ihsani rupane dawe daimil ihsani ay mutatabiul atoi tegese iku kang ngenuti pira-pira paweane wal in'ami lan pira-pira nikmate min ghairi insiromin saking tanpa putus-putus. Fawa mongko utawi ghairu insirom fawa mongko utawi daimil ihsani takmilun iku nyampurnaake apa daimil ihsani lil baiti maring bait. Ya. Jadi maksud Ki Nazim daimil ihsani itu mutatabiul atoi wal in'ami min ghairi insiromin. Jadi Allah itu memberikan apapun kepada makhluk itu mutatabiun atoil. Artinya pemberiannya itu terus menerus, nikmatnya juga terus menerus. Min ghairi insromin, tidak ada putusnya. Jadi nikmat Allah itu tidak ada putusnya. Adapun daimil ihsani itu sebagai penyempurna dari bait abda'u bismillahirrahmanirrahim wa birrahmi daimil ihsani. Wallahu alam. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq
ila aqwamit thoriq, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.